Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat siang Dokter, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan untuk bergabung ya teman-teman. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita dapat bergabung dalam acara virtual, dalam acara kajian rutin Rumah Sakit Hermina Solo. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja selamat datang dan selamat bergabung pada Ustadz Syaiful Arifin yang akan menyampaikan tausiah pada siang hari ini. Dan nanti juga akan ada doa bersama ya tadi ya, nanti di penghujung tausiahnya. Dengan oh ya, untuk ini ya Tat saya lupa materinya hablum minanas sama hablum minallah hablum minanas ya Tat. Insyaallah. Mohon nanti bisa dibantu untuk memberi pencerahan yang positif biar kita semakin lebih bersemangat seperti itu. Bagaimana Ustaz, bisa kita mulai ya? Iya, monggo. Yap, kalau kayak gitu langsung saja waktunya saya persilahkan pada Ustadz Syaiful Arifin untuk dimulai tausiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kuling dalaltu fa innama adillu ala nafsi fa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi. Fa fillah Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya saja. Karyawan Rumah Sakit Hermina Solo yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kebaikan dan selalu dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang insyaallah sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan dalam rangka kita untuk melaksanakan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, salah satu diantaranya adalah menuntut ilmu. Dan hari ini kita akan sharing bersama terkait dengan habluminallah dan habluminannas begitu. Sebagaimana materi yang diberikan ke saya. Habluminallah adalah kedekatan kita dengan Allah, kemudian habluminannas kedekatan kita dengan sesama kita. Begitu, dan ini nanti mari kita berdayakan, barangkali mudah-mudahan sampai jam 3 atau menjelang asar bisa selesai. Dan nanti ada hal-hal yang bisa kita berdayakan pada kesempatan siang hari ini. Kawan-kawan sekalian, terkait dengan habluminallah, habluminannas, kita teringat dalam satu hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam satu hadisnya adalah ittaqillaha haitsuma kunta wa adbihi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin begitu. Jadi ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan hadis ini hasan. Insyaallah mudah-mudahan ada yang berada di dalam hadis ini nanti bisa kita laksanakan karena ada 3 wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Yang ini nanti wasiat ini hubungannya dengan kita semuanya terkait dengan harus dekatnya kita dengan Allah, kemudian harus dekatnya kita dengan sesama kita, harus kita itu dekat dengan manusia di sekeliling kita, dan selanjutnya. Maka dari hadis ini kawan-kawan sekalian, saya sampaikan tadi ada 3 hal ya, ada 3 hal sebagai sebuah wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Ini ungkapan Rasulullah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Jadi Rasulullah menyampaikan, bertakwalah kalian itu kepada Allah di mana saja kalian berada. Haitsuma kunta.
di mana saja kalian berada. Bertakwa kita kepada Allah di mana saja berada. Dan sebagaimana yang Bapak Ibu fahami selama ini, kalau di pembelajaran, kalau pernah belajar terkait dengan takwa dan sebagainya, takwa itu pengertiannya adalah yang mudahnya itu adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun engkau berada. Itu wasiat yang pertama dari Rasulullah. Kemudian wasiat yang kedua dari Rasulullah dalam hadis ini adalah wa'ad bihis sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'ad bihis sayyi'atal hasanata, dan iringi perbuatan buruk kalian itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya Allah akan menghapusnya. Ini wasiat yang kedua. Dan wasiat yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Jadi ini yang ketiga. Ini bisa dalam wasiat ini ada satu ajaran yang luar biasa. Ketika ittaqillaha, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu kunta. Jadi bertakwa kepada Allah itu merupakan yang kita bahas untuk kesempatan siang ini, hablum minallah. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah, pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Jadi dengan tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya berakhlaklah yang baik. Dan yang di tengah tadi adalah wa'ad bihis sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringi perbuatan buruk kalian itu dengan perbuatan yang baik. Ini dalam rangka untuk kita hablum minallah dan hablum minan nas. Maka tiga hal ini Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, yang akan kita bahas, kita berdayakan untuk kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan siang hari ini, mudah-mudahan nanti yang saya sampaikan tadi ada hal-hal yang bisa kita berdayakan untuk kesempatan hari ini. Baik, yang pertama dulu kita akan bahas ittaqillaha haitsu kunta. Takwa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini ini tidak mengenal tempat, begitu. Di mana saja. Bertakwalah dimanapun berada, baik itu saat sunyi, baik itu saat sendirian atau saat rame, saat apapun kita, dalam kondisi apapun kita, maka kemudian takwa itu adalah sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus gitu. Dan inilah sebenar-benarnya takwa, dan merupakan takwa yang paling berat memang. Jadi dalam kondisi baik sepi, dalam kondisi ramai, dalam kondisi yang senggang maupun belum senggang, semuanya harus dalam kondisi takwa kepada Allah, dan ini sangat berat. Maka Imam Syafi'i itu pernah menyampaikan bahwa perkara yang paling berat itu ada tiga. Ya, perkara yang paling berat itu ada tiga. Ini ungkapan dari Imam Syafi'i. Yang pertama adalah saat memiliki sedikit harta, ya kan? Jadi artinya dermawan, maksudnya dermawan saat memiliki sedikit harta, ini berat, gitu ya. Seorang dermawan tetapi memiliki sedikit harta, maka ini sesuatu yang berat ketika dia harus beramal dengan hartanya. Jadi ya, dermawan saat memiliki sedikit harta, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, meninggalkan hal yang haram saat sendirian dan mengatakan kebenaran saat berada di dekat orang yang diharapkan kebaikannya atau ditakuti kejahatannya. Itu yang kedua dan yang ketiga. Nah, luar biasa ini Imam Syafi'i yang ini bisa jenengan baca ini di dalam Jami Ulum wal Hikam gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, yang pertama tadi ini sangat berat, ini perkara yang paling berat. Dermawan saat memiliki sedikit harta. Kalau kita memiliki banyak harta, kemudian kita menginfakkan harta kita, itu sesuatu yang lumrah gitu kan, lumrah, dan itu hal yang ringan. Itu sangat ringan bagi para dermawan itu mengeluarkan uang ketika dia memiliki banyak harta. Artinya dalam waktu yang longgar gitu, itu sangat mudah.
Tapi yang paling berat itulah ketika seorang dermawan, dia itu hatinya dermawan banget, tetapi dia tidak memiliki harta. Atau dia memiliki sedikit harta, maka berat. Sebenarnya ini berat untuk kemudian menginfakkan harta, itu berat. Tapi dia tetap melakukan itu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dalam kondisi yang sangat-sangat berat gitu, kondisi sangat-sangat harta sangat sedikit, tetapi dia harus berbagi dengan orang lain gitu kan. Ini sesuatu yang berat. Sementara kita membutuhkan, tapi orang lain lebih membutuhkan. Apa yang akan jenengan lakukan? Barangkali ada satu kisah yang dulu pernah saya ceritakan barangkali di dalam forum ini. Ada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang kemudian dengan keluarganya gitu kan, dengan istrinya, dengan anaknya begitu. Tetapi keluarga ini sangat miskin dan suatu hari tidak memiliki apapun gitu. Tidak memiliki apapun. Keluarga ini tidak memiliki apapun. Mau sarapan pagi dia tidak memiliki. Jadi dia tidak memiliki harta. Maka kemudian ketika dia tidak memiliki harta ini, dia tidak punya sarapan sampai pada siang hari. Ternyata istrinya itu ternyata orang sadar gitu kan, masih menyimpan uang di dalam kantongnya. Ada 5 dinar gitu kan. Kemudian dipanggillah suaminya, wahai suamiku, ternyata kita masih punya uang, ada 5 dinar. Pokoknya 5.000 rupiah gitulah misalnya. Wahai suamiku, gunakan uang ini untuk pergi ke pasar dan kemudian belilah gandum gitu. Belilah roti gitu. Untuk kemudian agar supaya anak-anak kita bisa makan. Kita sudah nggak makan dari tadi pagi, agar kita bisa sarapan, agar kita bisa makan gitu kan. Nah, akhirnya kemudian singkat cerita si bapak ini tadi berangkat ke pasar dan kemudian membeli roti gitulah, membeli roti. Dan kemudian dapatlah 3 roti dia itu. Ketika sudah dapat roti kemudian dia pulang, tetapi apa yang terjadi? Di jalan ternyata dia melihat seorang ibu-ibu di sana itu meminta-minta, wahai bapak berikan saya makanan, saya sudah dari kemarin tidak makan, saya dari kemarin udah nggak makan, sarapan tadi juga belum dan sebagainya. Nah, sedekailah saya dan sebagainya. Tergeraklah hati si bapak ini, saya dari pagi tidak makan, aku kata esok gak mangan nih kan. Rasanya ngintir-intir kayak ngene itu kan. Apalagi ibu ini yang dari kemarin bersama anaknya itu nggak makan. Ya akhirnya kemudian ada pergulatan dalam hatinya, apakah ini saya membawa roti 2 atau 3, ini saya berikan kepada ibu ini dan anak-anaknya untuk sarapan, untuk makan ini, ataukah saya bawa pulang sementara anak dan istri saya menunggu di rumah. Coba kalau saya tanya kepada jenengan semuanya, kalau bapak-bapak, saudara-saudara sekalian itu berlaku sebagai seorang sahabat tadi yang membawa roti, sementara kemudian di rumah jenengan tidak ada makanan, kemudian hanya punya 2 roti tadi. Ketika di jalan kok ada orang minta seperti itu, apa yang akan jenengan lakukan? Tidak usah dijawab karena saya sendiri insya Allah tahu jawabannya gitu. Barangkali di antara kita akan memberikan akan membawa roti itu pulang. Lah kok penak men dikene kowe wong anak karo bojoku nang omahe kelaparan kate iso ora mangan kan gitu kan. Akhirnya berbeda dengan si sahabat ini tadi, melihat si ibu tadi yang kelaparan dari kemarin sudah tidak makan. Akhirnya kemudian, wahai ibu, ini ada 2 roti bu, makan dengan anakmu agar engkau tidak kelaparan. Makanlah ini karena engkau dari kemarin tidak makan saja rasanya seperti apa. Saya yang dari pagi aja rasanya seperti ini. Monggo ini dimakan untuk jenengan dan anak jenengan. Dan luar biasa si bapak tadi menginfakkan makanan itu tadi kepada anak dan istrinya. Anak dan seorang ibu tadi. Kemudian dia mau pulang, akhirnya perkewoh kan mau pulang itu kan, akhirnya dia pergi ke masjid, ketemulah dengan Rasulullah SAW. Baru kemudian ketika ketemu, maka kemudian Rasulullah pun, wahai fulan, saya sudah lama ke tempat antum, ayo kita ke tempatmu untuk kemudian kita makan di sana. Akhirnya dia pulang bersama dengan si bapak tadi ke rumahnya. Wah ini bingung, nanti mau tak suguh apa ini, dan begitulah seterusnya cerita itu. Ini luar biasa, seorang bapak yang kemudian sebenarnya dia butuh gitu kan, sebenarnya dia butuh. Dan istrinya pun juga butuh gitu kan, berserta dengan anaknya itu butuh di rumah itu. Tetapi dia melihat orang yang lebih membutuhkan dari dia.
Maka dia berikan itu kepada ibu tadi. Dalam kondisi yang seperti ini dia masih mau berinfak, dan ini berat sekali. Belum tentu di antara kita itu mampu untuk melakukan ini. Belum tentu. Ini satu tanda ketakwaan di dalam diri seseorang yang luar biasa. Karena Rasulullah menyampaikan at-taqwa hahuna, sambil jarinya itu menunjuk ke dadanya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Karena dia menginginkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan otomatis kedekatan dengan sesama manusia. Kan luar biasa ini. Dia itu menginginkan dekat dengan Allah, takharub kepada Allah, tapi otomatis dia dekat dengan manusia. Dia itu memberikan kepada manusia sesuatu yang dibutuhkan. Maka kemudian ini nanti sebenarnya sudah masuk pada yang ketiga wasiat Rasulullah dalam hadis tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin tadi. Berakhlak, beramal, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hanya dari sisi ini saja. Yang pertama saja, dalam kondisi yang kita itu dalam kondisi yang sempit harta, tetapi kita mampu untuk menahan diri, mampu untuk kemudian kita sebagai seorang yang dermawan tetap melakukan itu. Walaupun Imam Syafi'i menyampaikan dermawan saat memiliki sedikit harta itu sangat-sangat berat. Nah, luar biasa kawan-kawan sekalian. Yang kedua, meninggalkan hal yang haram saat sendirian, ini juga berat. Meninggalkan hal yang haram di saat sendirian. Coba buktikan ini. Kita dalam kondisi sendiri gitu kan. Adakah terjaga kita itu kan? Terjaga dari kemaksiatan atau enggak? Tanyakan pada jenengan sendiri, diri kita masing-masing. Ketika kita berada di dalam di apa namanya? Di depan internet sendirian misalnya, dalam sebuah ruangan sendiri dalam internet. Apa yang jenengan lakukan coba? Dan berat untuk kemudian tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini disampaikan Imam Syafi'i, meninggalkan hal yang haram itu di saat sendirian itu adalah sesuatu yang sangat berat kawan-kawan sekalian. Mohon maaf. Barangkali kita punya kabar gitu kan. Oleh kabar tentang, ini ada 19 detik ini. Itu kan misalnya. Pas kita sendirian coba, apa yang jangan lakukan coba? Tanyakan pada diri kalian. Tanyakan pada diri kita masing-masing. Ini sangat berat. Kemudian yang ketiga adalah mengatakan kebenaran saat berada di dekat orang yang diharapkan kebaikannya atau ditakuti kejahatannya. Nah, ini dia. Kita kan kadang melihat sebuah kebenaran. Tetapi kemudian ada orang yang kemudian kita harapkan kebaikan dari dia, kemudian kita tidak mampu mengatakan kebenaran itu kepadanya. Karena kita takut, jangan-jangan dia tadi tidak memberi kebaikan kepada saya. Contohnya gini sajalah. Sebenarnya kita itu mengetahui ini adalah sesuatu yang benar. Yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang benar. Di rumah sakit ini saya begini, ini benar. Saya ini benar, melakukan ini adalah sebuah kebenaran. Ini diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini diperintahkan Rasulullah SAW. Tapi kemudian atasan panjenengan mengatakan jangan kamu melakukan ini. Kamu tidak boleh melakukan ini misalnya gitu ya. Jangan, kamu nggak boleh sholat sekarang, nanti sholatnya gitu. Misalnya gitu ya. Jangan berjamaah, nanti saja. Padahal sebenarnya bisa gitu. Dan kita, akhirnya kita tidak mengatakan kebenaran itu karena kita takut kepada atasan kita. Nah ini memang hal seperti ini sangat sulit. Dan ini sering terjadi. Kalau misalnya dalam kondisi negara misalnya. Sebenarnya dilakukan negara, dilakukan pemerintah misalnya salah misalkan. Kita tahu vaksin misalnya, vaksinasi. Tadi kemarin pagi itu saya membahas di radio itu terkait dengan vaksinasi, menolak vaksinasi pidana menanti dengan narasumber saya dari Jogja, Bapak Profesor Muzakir kemarin. Silakan buka YouTube saya sudah upload di situ. Jadi nanti itu kan akan ada bahwa kemudian undang-undang kekarantinaan itu, ini kata wakil Menteri Kesehatan itu kan. Jadi ketika kita menolak untuk divaksin, sementara kita itu punya jatah untuk divaksin, maka kemudian apalagi nakes nih, maka kemudian ketika kita menolak, maka kita bisa dipidanakan. Itu kata wakil Menteri Kesehatan. Gitu kan. Nah, kalau jenengan para nakes nanti menolak untuk tidak divaksin, saya nggak mau divaksin gitu kan misalnya. Menolak nggak mau, maka yang terjadi adalah pidana menanti. Kata wakil menteri. Tetapi kemarin saya bicarakan dengan Prof Muzakir, seorang ahli hukum pidana dan juga guru besar di Universitas Islam Indonesia di Jogja. Beliau mengatakan bahwa itu menyalahi aturan dan menyalahi hukum. Gitu. Nah, kalau ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ketika kita tidak mampu mengatakan ini loh, ini sebenarnya tidak baik, ini sebenarnya tidak diajarkan Allah, karena kita tidak mampu mengatakan itu karena kita takut kepada seseorang yang kita harapkan kebaikannya. Nah, ini sesuatu yang berat. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu. Sesuatu yang berat tetapi kita masih bisa melakukan itu. Mengatakan sesuatu kebaikan di depan pemimpin yang dolim itu juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ittaqillaha haitsu kunta. Tidak hanya ketika kita itu sholat saja, tidak hanya ketika kita berada di masjid saja, tidak hanya ketika kita bersama dengan orang-orang soleh saja, tetapi di saat sendirian, di saat kita berada di rumah sakit, di pasar, dimanapun kita berada, ketakwaan itu adalah sesuatu yang wajib dan sebuah keniscayaan yang harus ada pada diri kita. Itu sebagai bentuk kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah. Jadi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu, usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan ini. Karena kalau kita bicara masalah ketakwaan ini dalam rangka untuk hablum minallah, luar biasa Bapak Ibu. Banyak ayat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan, orang yang bertakwa itu dimudahkan dalam hal kehidupannya. Semua kehidupannya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita? Apapun itu akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup ini. Dalam berbagai macam ayat Allah sampaikan, misalnya saja. Lau kana ahlul qurra amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu kaum, andaikan penduduk suatu negeri, misalnya seluruh Hermina itu orangnya bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la fatahna alaihim barakatin minas samai wal, maka sungguh Allah itu akan membuka, Allah akan bukakan alaihim atas mereka itu barakatin minas samai wal. Kalau barokah kita, rezeki kita itu di atas langit, di langit saja, maka Allah akan turunkan barokah itu. Tetapi kalau barokah kita itu ada di buminya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan juga kemudian barokah itu dari buminya. Maka tidak ada kata kita itu kesusahan dalam hidup ini, tidak ada kata kita itu kemiskinan dalam hidup ini, manakala kita itu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kedekatan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ittaqillaha haitsu kunta. Karena Allah sendiri sampaikan. Allah sendiri menyampaikan. Bahkan dalam ayat lain Allah menyampaikan at-Tolak itu, mayyattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian baginya makhroja, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mayyattaqillaha, baginya itu adalah makhroja, jalan keluar bagi segala permasalahannya. Kemudian warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah kemudian akan memberikan dia itu rezeki dari jalan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya dulu juga pernah menyampaikan ke antum semuanya satu penelitian yang dilakukan oleh seseorang itu, seorang peneliti LIPI atau mana itu, peneliti mana kemarin, masalah sosial nih. Jadi diteliti, meneliti orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidupnya itu beribadah kepada Allah, sering melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan kedekatan dengan Allah, melaksanakan perintah Allah dan sebagainya. Itu diteliti. Kemudian sekian banyak lagi orang-orang yang tidak pernah kenal dengan Allah, mengabaikan Allah, hidupnya tidak pernah mengerjakan ibadah kepada Allah, dia selalu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak taat kepada Tuhannya. Maka ditelitilah sisi kebahagiaannya. Indeks kebahagiaan dari orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ditelitilah, dan hasilnya pada waktu itu mencengangkan. Saya sempat juga ini saya angkat dalam satu acara, dan penelitinya ini saya ajak untuk berwawancara juga. Kalau nggak salah Pak Sunarto atau siapa tuh, lupa saya. Pernah saya upload juga di blog saya waktu itu. Dan hasil penelitiannya itu ternyata hanya satu kalimat saja. Artinya bisa kita simpulkan dalam satu kalimat, walaupun kemudian indeks kebahagiaan itu ada angka-angkanya. Ini loh orang ini kebahagiaannya indeksnya seperti ini, tingkat ininya ini ada angkanya. Tetapi itu semuanya bisa disimpulkan dalam satu kalimat, dan kalimat itu adalah semakin bertakwa semakin bahagia.
Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indeks kebahagiaan orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu memiliki indeks kebahagiaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah taat kepada Allah. Memiliki indeks yang lebih tinggi, indeks kebahagiaan lebih tinggi bila dibandingkan orang-orang yang tidak pernah mengerjakan perintahnya Allah. Luar biasa Bapak Ibu. Ini penelitian ilmiah. Ini penelitian ilmiah. Coba nanti buka di blog saya, mudah-mudahan masih ada. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka mereka itu diberikan makhroja. Makhroja itu jalan keluar bagi setiap permasalahannya, dan kemudian warzuquhum min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Itu bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ungkapan semakin bertakwa semakin bahagia, artinya kebahagiaan, antara kebahagiaan dan ketakwaan itu adalah selalu beriringan. Semakin dia bertakwa kepada Allah, maka kebahagiaan itu akan selalu dirasakan dalam dirinya. Dan ingat, kebahagiaan itu tidak hanya dalam urusan harta benda. Kebahagiaan itu tidak hanya dalam urusan banyaknya rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk uang, dalam bentuk harta dan sebagainya. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari dia itu memiliki mobil sampai 4. Tidak. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari seseorang yang memiliki istri cantik dan memikat terjumlah papat, ya enggak gitu kan. Uang yang berlipat-lipat, enggak. Nah kawan-kawan sekalian, tetapi kebahagiaan itu dalam hati dia yang selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan dia itu ada wifi yang sedemikian besarnya yang selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan koneksinya barangkali sampai sekian ribu bahkan sekian juta megabyte per second gitu kan, Mbps. Nah, ini luar biasa. Nah, maka semakin bertakwa semakin bahagia. Maka ketika orang melakukan ibadah, itu kan dalam rangka untuk kita itu menghubungkan diri dengan Allah, dalam rangka kita itu agar memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, agar ketakwaan kita kepada Allah itu luar biasa. Karena apa? Karena orang yang bertakwa itu pasti orangnya bahagia. Pasti orangnya bahagia. Satu contoh gini, sholat misalkan. Setiap ibadah kita, setiap sembahyang kita, sholat kita, puasa kita, itu kan punya tujuan kan? Sholat kita itu punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjadikan kita itu orang-orang yang bertakwa. Puasa misalnya, puasa itu adalah tujuannya la'alakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menjadi orang bertakwa? Setiap ibadah kita memiliki tujuan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ketakwaan itu bisa menjadikan orang bahagia. Bagaimana mungkin? Itu tadi ayat yang saya sampaikan tadi. Laukan ahlul qurra aman wattaqau la fatahna alaihim birakatim minas sami wal ard. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu adalah rezekinya, barokahnya. Kalau di langit diturunkan, kalau bumi dikeluarkan, semua barokahnya, rezekinya itu akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya itu, mayyattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya itu adalah makhroja, jalan keluar bagi setiap permasalahannya. Dan kemudian warzuquhum min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki baginya itu dari jalan yang tidak disangka-sangka, kawan-kawan sekalian. Maka itu kan bahagia. Orang yang kemudian mendapatkan rezeki dari Allah, barokah oleh Allah, kemudian mendapatkan rezeki tidak disangka-sangka, itu kan orang yang bahagia. Itu adalah orang yang bertakwa. Maka sholat kita, ibadah kita, tujuannya menjadikan kita menjadi bertakwa. Ketika orang bertakwa, maka dia pasti bahagia. Maka sekarang rasakan dalam diri kita sendiri-sendiri, wahai kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adakah saat ini kebahagiaan dalam diri kita? Adakah di dalam diri kita, di dalam diri jenengan semuanya ada kebahagiaan? Apakah sekarang jenengan sedang merasakan kebahagiaan? Ataukah sekarang sedang merasakan satu kesedihan yang luar biasa, beban hidup yang luar biasa? Maka jawabannya hanya satu. Kalau diri kita sedang mengalami beban yang luar biasa dalam hidup, merasakan kesengsaraan di dalam kehidupan kita, bisa jadi ketakwaan kita dipertanyakan. Ojo-ojo awake dhewe enggak takwa marang Allah. Ketika sudah tidak takwa, lah kok enggak takwa? Barangkali ibadah kita juga belum benar kepada Allah. Barangkali ibadah kita enggak benar.
Mungkin ada pertanyaan dalam diri jenengan, salah satu di antara jenengan. Lah itu temanku itu setiap hari sholatnya luar biasa, puasa Senin Kamisnya luar biasa, sholatnya itu khusyuknya luar biasa. Tapi kok uripe yang sengsara ae toko saiki gitu ya. Dari dulu sampai sekarang dengan bojonya padu ae ra bahagia. Misalnya ada pertanyaan kayak gitu misalnya. Dan saya meyakini orang yang seperti itu, coba lihat. Adakah sholatnya benar-benar khusyuk kepada Allah? Adakah sholatnya benar-benar takwa kepada Allah? Kenapa kemudian kehidupannya tidak bahagia dengan anak dan istrinya? Barangkali ada sesuatu yang salah dalam ketakwaannya kepada Allah. Ketika takwanya salah, lihat, barangkali ada ibadahnya yang salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dia belum ikhlas melaksanakan ibadah. Barangkali ada keinginan-keinginan lain kecuali Allah di dalam ibadah-ibadahnya. Salat, ke masjid, pengen dilihat direkturnya, pengen dilihat siapa dan sebagainya, pengen mendapatkan pujian, dan dia belum ikhlas melaksanakan. Bisa jadi. Maka kawan-kawan sekalian, usahakan ikhlas dalam beribadah, kemudian sungguh-sungguh dalam beribadah. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa. Tujuan ibadah tercapai, maka ketika tujuan ibadah tercapai yaitu bertakwaan, kita menjadi orang bertakwa, maka kita menjadi bahagia. Bapak Ibu ingat pelajaran matematika di SMA, ketika sampai pada materi silogisme itu, kita pernah belajar tentang jika A maka B, dan jika B maka C, maka silogisme adalah jika A maka C. Paham ya? Jika A maka B, dan jika B maka C, maka silogismenya adalah jika A maka C. Kan begitu. Itu matematika SMA itu. Maka kemudian ini ketika kita kembalikan ke ini, jika ibadah kita adalah tujuannya untuk menjadikan orang yang bertakwa, dan jika orang yang bertakwa itu adalah tujuannya untuk menjadikan orang bahagia. Maksudnya gini, jika ibadah itu menjadikan orang yang bertakwa, dan jika bertakwa itu menjadikan orang yang bahagia, maka silogismenya adalah jika kita melaksanakan ibadah, maka tujuannya nanti yang akan tercapai adalah kita akan menjadi orang yang bahagia. Nah, jadi kayak gitu. Maka lihat saja, kalau diri kita dalam hidup merasa bahagia, hidup kita merasa nyaman, tenang, tentram, kebaikannya luar biasa dengan anak istri, enak, santai, nyaman, hidup tentram sekali dengan keluarga, dengan masyarakat juga begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita itu sudah menjadi orang yang bertakwa. Dan itu tadi, ketika sudah bertakwa, ibadah kita pun juga mudah-mudahan ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau hidup kita tidak nyaman, hidup kita banyak sengsaraannya, rezeki kita juga sangat seret-seretnya begitu misalnya ya, maka bermuhasabahlah, barangkali ada ketakwaan kita yang salah kepada Allah. Barangkali hablum minallahnya kita sudah tidak baik lagi. Dengan apa? Barangkali sholat kita, ibadah kita itu sudah tidak baik lagi. Sholat kita barangkali sudah tidak khusyuk lagi. Sholat kita barangkali sudah bukan karena Allah lagi. Sholat kita barangkali karena yang lainnya, pengen dipuji dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari dicek dalam hati jenengan piyambak-piyambak tentang kehidupan kita sehari-hari. Adakah kebahagiaan itu sudah kita rasakan? Kalau belum, ayo sama-sama kemudian ya sama-sama untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan ittaqillaha haitsuma kunta. Yang kedua adalah wa'ad bihis sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa'ad bihis sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang kedua dari hadis Nabi, wasiat Nabi ini adalah terkait dengan wa'ad bihis sayyi'atal hasanata, dan ikuti perbuatan buruk kalian itu dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya Allah akan menghapusnya. Nah, Bapak Ibu, dalam hadisnya Rasulullah SAW berwasiat kepada kita semuanya agar bersegera melakukan kebaikan tatkala terjerumus dalam keburukan. Segera mengiringi perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan yang baik. Kalau kita misalnya kita berbuat salah, langsung kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Mau nyuntik orang, lihat orangnya cantik misalnya itu ya, terdetak dalam hatinya sesuatu yang bermaksiat kepada Allah, langsung istighfar kepada Allah SWT. Contoh ini, contoh. Dan begitu.
Jadi ini wasiat Rasulullah kepada kita semua. Melakukan kebaikan tatkala terjerumus dalam keburukan. Jangan beranggapan jika sudah terciprat gitu ya, maka tercebur sekalian saja biar basah. Jangan. Wah, iki aku kasep bro itu misalnya. Kasep nyemplung nyengkong ini alah sisa naik bro. Wah, bukan. Jika sudah terciprat, wis kecipratan, ya wis lah kecebur sekalian wae lah ben basah. Bukan seperti itu. Tapi ketika kita menyadari diri kita itu berada di dalam sebuah kemaksiatan, maka segeralah kita kemudian bangkit dari kemaksiatan itu dan ucapkan astaghfirullahaladzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kemudian apa? Tamhuha, agar Allah menghapus segala keburukan-keburukan kita tadi. Dan ini merupakan anggapan yang sangat keliru kan tadi ketika orang wis nyiprat wis kecipratan ya nyebur ae sisan ben teles. Bukan, itu enggak anggapan yang salah. Bahkan hadis ini menjelaskan perintah untuk segera bertaubat kepada Allah. Karena taubat merupakan amal soleh yang paling mulia dan amal yang harus segera disegerakan pengerjaannya gitu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu ayatnya surat An-Nur 31, nanti silakan dibuka kawan-kawan sekalian. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Jadi dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah wahai orang-orang yang beriman agar kalian itu beruntung. Dan hadis ini juga menjelas. Hadis yang tadi juga menjelaskan hal sama kan, bahwa dosa atas perbuatan buruk kita itu dapat terhapus dengan melakukan perbuatan baik. Namun dosa yang terhapus hanyalah dosa-dosa kecil saja. Dosa-dosa yang kecil saja. Karena dosa besar hanya terhapus jika pelakunya benar-benar telah bertaubat atau taubatan nasuha. Nah, kawan-kawan sekalian, ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam sabdanya itu kan disampaikan begini: sholat 5 waktu itu dari Jumat ke Jumat berikutnya, dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, ini adalah sebagai penghapus dosa di antara waktu itu, selama menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu, jenengan tadi sudah melaksanakan sholat Jumat, ya kan? Sholat Jumat dilaksanakan dengan pokoknya niatan hanya karena Allah. Maka dari Jumat hari ini sampai dengan Jumat besok pekan depan, Allah akan menghapus dosa-dosa kita, tapi ini dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa kecil. Allah akan hapus dosa-dosa kita. Dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Ketika besok Jumat kita melakukan sholat Jumat lagi, maka akan dihapus dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala selama apa? Selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ini hadis riwayat Muslim nih, nomor 2, kitab Muslimnya nomor 233. Jadi kawan-kawan sekalian, maka kemudian sholat kita, sholat asyar ini nanti, selepas ini kita sholat asar. Dari sholat asyar ini kemudian sampai dengan sholat maghrib nanti, Allah akan menghapus dosa-dosa kecil antara sholat asyar sampai dengan maghrib, selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar. Tapi kalau sudah melakukan dosa besar, maka haruslah dengan taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dosa kecil saja yang terhapuskan oleh perbuatan baik. Maka ketika seseorang terjerumus dalam dosa dan bermaksiat, wajib baginya untuk segera bertaubat, melakukan amal soleh, dan berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jangan berkecil hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali jenengan semuanya atau di antara kita ini merasakan kita semuanya memiliki dosa yang luar biasa besarnya. Wah, dosaku akeh banget itu kan. Kalau kita merasakan dosa yang besar, kita memiliki dosa yang besar, iki kita dosaku oke banget sih. Allah ora ngampuni iki, wis kabotan tenan iki dosaku misalnya itu. Jangan berkecil hati, karena saya pernah menyampaikan ke jenengan semuanya dalam satu riwayat disampaikan oleh Rasulullah bahwa ketika kita memiliki dosa yang dosa itu adalah misalnya dosa itu sebesar langit dan sebesar bumi. Tetapi dengan dosa sebesar langit dan bumi, kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ridho ikhlas merelakan kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita dan sebagainya. Kita serahkan dosa itu kepada Allah. Kita minta ampun kepada Allah dengan segenap dosa-dosa kita sebesar langit dan sebesar bumi. Maka Allah pun akan menghampiri kita dengan maghfirahnya, dengan ampunannya sebesar langit dan sebesar bumi juga. Maka seberapapun dosa kita kepada Allah, ketika hati kita itu merunduk kepada Allah, kemudian mau taubat, mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu adalah Maha Pengampun kawan-kawan sekalian. Maka sebelum
kita masuk ke liang lahat, segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Karena keyakinannya adalah pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Baik, yang ketiga, masalah itu dulu pernah saya bahas, kalau sepertinya kayak gitu. Yang ketiga adalah dalam hadis tadi, yang pertama tadi kan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah di mana saja berada sebagai bentuk hablum minallah. Kemudian yang kedua adalah wa'adbihis sayyatal hasanata, iringi perbuatan baikmu, iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu, tamhuha, niscaya Allah akan menghapusnya. Ini sebagai bentuk kita untuk hablum minallah juga hablum minannas. Yang ketiga adalah memiliki akhlak yang mulia, yaitu hadis itu wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, wasiat Rasul yang ketiga ini adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia, berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Karo tonggo yo sing apik, karo kanca yo sing apik. Gitu loh. Akhlaknya yang baik. Tersenyumlah untuk mereka. Kalau agim itu kan ada 5S, salam, apa ya, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah itu kan, senyum, selalu tersenyum pada orang lain, menyapa, setiap bertemu selalu menyapanya, karena orang yang terbaik di antara kalian memberi salam pertama kali. Assalamualaikum Mbak Yu, assalamualaikum Pak, kepada direkturnya juga assalamualaikum Pak, dan sebagainya. Luar biasa. Senyum, tersenyumlah kepada mereka. Tabas, ini anak TK aja hafal nih, tabas sumu kali akhi sodakoh. Jadi senyummu kepada saudaramu itu adalah sodakoh. Dewi rak kuat sodako dengan uang, ya wes lah, dengan senyum yang guyu ayam bentino gitu kan. Ya, artinya senyum pada saudara kita. Jadi senyum, salam, memberikan salam, senyum, salam, sapa, menyapa, pripun kabare Mbah, pripun kabare, piye kabare, man, wes pokoknya gitulah gitu kan. Kemudian senyum, salam, sapa, sopan, berlakulah sopan. Berlakulah sopan kepada siapapun. Kita kepada orang yang lebih tua berlaku sopan, orang tua kepada yang lebih muda berlaku sayang, dan seterusnya dan seterusnya. Coba masa-masa kita SD dulu, yang tahun-tahun 80-an ya, 86-an SD itu. Saya tahun 86 ini baru SD kelas 1. Jadi ketika SD misalnya ada guru datang, guru baru datang gitu kan, kita sudah lari-lari, kita bawakan tas, ini tasnya tak bawakan gitu kan. Itu biasa dulu, zaman-zaman dulu. Coba sekarang, nampaknya pendidikan karakter kayak itu nampaknya kok sudah agak-agak hilang ya di antara kita. Jadi kita mau muliakan, monggo Mbah, monggo Pak, mari Pak, mari Mas, dan sebagainya. Ketemu orang di jalan, mari Pak, itu nampaknya kok sekarang sudah agak-agak punah gitu ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, padahal itu adalah akhlak gitu kan. Apalagi sekarang, saya kok nggak yakin ya kalau teman-teman semuanya di sini itu bahasa Jawanya itu bagus. Padahal jenengan mungkin orang-orang Solo juga, orang Jawa juga. Padahal dalam bahasa Jawa itu ada filosofi yang luar biasa. Ada bahasa ngoko, ada kromo inggil. Badhe tindak pundi Mbah gitu kan. Kemudian dengan diri kita sendiri, oh ya ora dibahasake. Kulo badhe tindak. Wah, itu kan nggak bener. Jadi kayak gitu. Itu kan ada filosofi yang luar biasa. Menempatkan dirinya itu bagus banget, bagus sekali itu filosofinya di dalam bahasa Jawa itu. Itu ada akhlak di dalamnya. Tapi barangkali di antara kita wong Jawa itu dong lalek ke Jawa nih. Siapa? Berapa di antara jenengan-jenengan ini yang kemudian ada berapa tuh ini, ada pesertanya banyak ya ini, 19 atau berapa ini? Ada so everyone 30. Mungkin ada 30-an orang yang ada di sini ini. Sing bahasa Jawane masih bagus itu siapa coba? Siapa coba? Nah, kawan-kawan sekalian, ini sebagai bentuk kita, ini kan sebagai bentuk hablum minan nas. Kita baik kepada orang. Jadi orang itu akan melihat diri kita itu dari sisi akhlak, kawan-kawan sekalian. Akhlak kita kepada orang kayak apa, itu yang akan dilihat orang. Jadi wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ini sebagai bentuk hablum minan nas kita, hubungan baik kita kepada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada kawan-kawan kita, kepada teman-teman kita, sejawat kita, dan sebagainya. Berbuatlah baik. Dan secara otomatis kawan-kawan sekalian, ketika dari awal kita laksanakan bertakwa kepada Allah, kemudian iringi perbuatan buruk dengan baik,
tamhuha, insya Allah menghapusnya. Kalau itu sudah kita lakukan secara otomatis, yang ketiga ini pasti kita itu secara otomatis akan melakukan itu. Pasti. Kalau ibadah kita benar, takwa kita benar, maka otomatis insya Allah akhlak kita kepada manusia pasti juga akan baik. Mengikuti, ketakwaan kita akan mengikuti. Karena apa? Sholat kita yang baik itu innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat kita itu sebenarnya bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang sholatnya baik, orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya khusyuk kepada Allah, tidak mungkin dia itu akan menyakiti orang. Tidak mungkin dia itu akan menghina orang. Tidak mungkin dia itu akan mencaci orang. Tidak mungkin dia akan menjadikan orang lain sakit hati. Tidak mungkin. Pasti dia akan melakukan sesuatu yang baik. Monggo Bapak, silahkan Pak, dan sebagainya. Pasti akan berbuat baik. Tapi beda ketika orang itu kemudian kepada orang lain kok nggak baik. Kepada orang sering mencakiti, sering membuli, sering macam-macam lah. Pokoknya bikin orang itu menghina dan sebagainya. Saya meyakini ibadahnya pasti nggak benar. Ibadahnya pasti nggak benar. Habluminallahnya pasti nggak benar. Karena ketika orang punya habluminallah yang benar, secara otomatis dia akan mendapatkan habluminanas. Kepada orang pasti dia akan baik. Kepada orang lain pasti dia akan baik. Kepada saudaranya pasti dia akan baik. Jadi ketika dia punya kepercayaan di dalam diri, Bapak Ibu, kepercayaan diri kepada, artinya keyakinan, bukan kepercayaan, keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Dia yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk tauhid kepada Allah. Maka orang yang punya tauhid kepada Allah bagus, yakin percaya kepada Allah, iman kepada Allah, maka yang muncul selanjutnya adalah maka ibadah dia pasti akan baik. Karena dia akan merealisasikan, mewujudkan rasa imannya tadi, untuk mewujudkan ketakwaan tadi, dengan cara apa? Dengan cara dia sembahyang, sholat, melakukan perintahnya Allah. Maka ketika sholatnya sudah baik, maka yang muncul selanjutnya adalah pasti akhlak dia baik. Karena sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan tetangga baik, dengan orang lain baik, dan seterusnya. Akhlaknya baik. Maka ketika akhlak baik, alam kita juga akan baik. Kan kita pernah kan belajar terkait dengan madzohirul fasad. Fenomena kerusakan. Alam yang rusak itu gara-gara apa coba? Fenomena kerusakan itu adalah, kalau kita terhadap alam itu juga termasuk habluminan nas. Masuk dalam kategori itu kita baik kepada masyarakat, baik kepada lingkungan kita. Jadi gini, ibarat begini loh, ibarat pohon gitu kan. Jadi ibarat pohon, sedikit lagi, ya, jam 3, sedikit lagi. Ibarat pohon, jadi pohon itu kan terdiri dari ada akar, kemudian ada batang, kemudian ada daun. Habis itu daun, maka muncullah buah, kan ada asimilasi, fotosintesis, asimilasi dan sebagainya, maka ada buah. Buah ini yang akan dinikmati orang. Kita nandur wit gitu kan, nandur wit pelem itu yang akan kita petik itu akan buah mangga, ya kan? Nah, ibaratnya akar yang menghunjam ke bawah tadi, itu ibaratnya adalah tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Maka ketika keyakinan itu sudah bagus, maka akan timbullah batang. Ketika akarnya bagus, maka batang itu akan muncul gitu kan. Ketika sudah batang itu muncul, batang ini ibarat ibadah. Jadi ketika akar itu keyakinan, keimanan kita yakin pada Allah, maka batangnya akan tumbuh. Maka ketika batang itu sudah tumbuh, terjadilah kemudian proses asimilasi, fotosintesis, kayak gitulah di biologi itu. Akan tumbuhlah daun akan muncul daun-daun. Nah, daun ini nanti akan asimilasi, fotosintesis, disitulah yang jenengan paham itu. Dan kemudian dia akan muncul buah, gitu kan, akan ada buah. Buah ini ibarat akhlak, gitu. Akarnya tadi ibarat iman kita kepada Allah. Nah, imannya wis apik, mesti ibadah itu ya apik. Jadi batangnya ya apik. Sekalipun ditebang itu pohon, tetapi akarnya tidak dibuang, maka besok pasti akan bersemi lagi, bersemi. Itu kalau akidahnya bagus. Jadi gitu. Maka ibadahnya nanti akan baik. Ketika ibadahnya baik, maka pertumbuhan itu daun dan sebagainya akan tumbuh juga. Maka muncullah buah. Buah itu akhlak yang akan dinikmati oleh orang yang punya tanaman itu adalah buahnya tadi. Maka kemudian luar biasa akhlaknya baik karena keimanan, ketakwaan, kemudian ibadahnya dan akhlaknya baik. Maka yang terakhir adalah alam ini akan selamat juga. Jadi ketika sudah kerusakan sisi akidahnya rusak, maka yang rusak selanjutnya adalah ibadahnya rusak. Maka ketika ibadahnya rusak, yang rusak ketiga adalah akhlaknya akan rusak. Ketika akhlak seseorang rusak, yang rusak selanjutnya adalah alam kita akan rusak.
kita nggak punya akhlak dengan alam, buang sampah sembarangan, tebang pohon sembarangan dan sebagainya, muncullah banjir dan macam-macam, maka inilah yang akan terjadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 3 hal wasiat Rasulullah. Kedekatan kita dengan Allah itu harus urut, yaitu dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk hablum minallah kita. Kemudian selepasnya, ayo kita iringi perbuatan buruk kita dengan perbuatan yang baik. Niscaya agar Allah ini akan menghapus dosa-dosa kita. Baru yang ketiga, urusan hablum minan nas kita. Ketika kita sudah hablum minallah dan kemudian kita mengirim perbuatan buruk dan baik, maka yang ketiga pasti secara otomatis akan kita lakukan, yaitu hablum minan nas. Dengan sesama kita akan baik, dengan keluarga kita akan baik, dengan anak istri baik, dengan keluarga baik, dengan keluarga besar baik, dengan tetangga baik, dengan teman-teman sekantor baik, dengan siapapun kita baik, bahkan dengan alam ini kita pun juga akan baik. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan mudah-mudahan lain kesempatan bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini langsung kita tutup dengan doa aja. Oke, mari Bapak Ibu, selanjutnya kita tutup dengan doa, atau saya kembalikan ke Mas Danang dulu, monggo. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya, tausiahnya luar biasa ya Tat ya. Jadi intinya kita itu harus seimbang ya dengan hablum minallah dan hablum minan nas ya Tat ya. Iya. Dan tentunya apa yang kita lakukan sehari-hari itu pasti harus dilakukan dengan keikhlasan hati ya. Kalau misalkan kita dilandasi dengan ikhlas hati, insya Allah akan lebih baik lagi ya Tat ya. Dan diterima Allah. Sebelum kita baca doa sebentar ya Tat ya, mungkin adakah pertanyaan dari teman-teman yang mau bertanya tentang tausiah hari ini, ataukah mungkin ada pertanyaan yang kira-kiranya pengen ditanyakan tapi sungkan? Monggo, kita beri waktu 3 menit ya Tat ya, sebelum kita dengan bacaan doa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, maaf Ustadz, mau ini aja ya. Tadi sih bagus banget ya Ustadz ya, ininya materinya gitu. Ini mau curhat atau nanya ya Ustadz. Maksudnya gini, hubungan kita dengan Allah gitu ya. Tadi kan disampaikan harus bertakwa kepada Allah dimanapun berada gitu. Nah kadang-kadang gitu ya, mungkin lebih sering kali ya, kita kalau lagi kerja, terutama mungkin karena kita di pelayanan ya Ustadz ya, kadang ngelayanin pasien gitu, kita sudah dengar azan, kita sudah waktunya sholat gitu, tapi kita istilahnya mana dulu sih Ustadz yang harus dipentingin gitu. Satu sisi pasien nggak bisa ditinggal, satu sisi harusnya kita tidak boleh menunda-nunda sholat gitu. Itu gimana ya Us ya ininya? Oke. Mohon pencerahannya. Dan setiap kita pasti mengetahui gitu kan. Setiap kita pasti tahu ini apa yang harus prioritas kita apa. Kalau kemudian jadi sesuatu yang darurat itu membolehkan kepada sesuatu yang tidak darurat itu tubihul mahdzur. Jadi sesuatu yang darurat membolehkan untuk yang tidak diperbolehkan. Misalnya begini. Ketika jenengan sedang ngurusin pasien gitu, dan pasien ini ternyata masih di ICU atau di apalah gitu, yang kritisnya bukan main gitu, dan ternyata pada waktu itu jenengan mendengar panggilan sholat, dan jenengan yang bisa memutuskan, mintalah fatwa kepada hatimu bahwa ketika ini pasien saya tinggalkan, barangkali dia akan menuju kepada kematiannya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, lakukan yang menjadi prioritas. Lakukan yang menjadi prioritas. Walaupun kemudian Rasulullah juga menyampaikan, ketika ditanya Rasulullah terkait dengan ayul amali ahabbu ilallah, wahai Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada yang menyampaikan bahwa ngurusi wong loro sing kritis, enggak. Tapi Rasulullah menyampaikan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Salat pada waktunya. Gitu kan. Ini memakai ala. As-sholatu ala waktiha, bukan as-sholatu fi waktiha. Harfu jarnya memakai ala, bukan fi. Ala itu di atas gitu kan. Dan di atas itu biasanya kalau kita duduk ya.
Anna ajlisu alal kursi, aku lungguh neng dhuwur kursi kan gitu, di atas kursi. Dan ngala ini kursi di atas kursi berarti bokongku ini nempel neng kursi kan gitu kan. Fauko yang tidak nempel itu fauko di atas. Tapi ini ala gitu kan. Ini rasional saja. Ini kita rasionalkan saja. Maka intinya adalah sholat tepat berwaktunya. Tetapi ketika kita melihat sesuatu yang kritis, di hadapan kita ada pasien yang sudah meregang nyawa, dengar adzan, tak adzan ben sakar Pak mati, itu ya bukan seperti itu. Wong sementara ketika kita berada di dalam hutan, ketika kita tidak memiliki makanan, dari sekian hari kita tidak makan dan mencari makanan tidak ada, sing ono kok ming babi misalnya. Ono nek ming babi. Ketika dia tidak makan babi itu, maka dia akan kelaparan dan bisa jadi kematian menjemput dia. Boleh apa tidak kemudian makan babi? Dan kedaruratan di sini yang kemudian mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, maka ketika kita melihat pasien itu tadi, sudah carilah fatwa dalam dirimu bahwa ini sang ngurusin pasien ini ternyata ini insya Allah lebih utama. Walaupun sholat itu ada kewajiban, tetapi selepas itu bisa melakukan sholat. Masih ada waktu untuk melaksanakan sholat, tapi tugas untuk kemudian menyelamatkan orang ini tadi jalankan terlebih dahulu. Dan saya meyakini jenengan semuanya lebih tahu, lebih paham. Ini kalau tak biarkan kekritisan itu jenengan tahu lah. Kedaruratan itu seperti apa, saya yakin jenengan semuanya tahu. Dan berfatwa, mintalah fatwa kepada hati jenengan piyambak gitu. Ini lebih penting ini dan sebagainya. Saya yakin jenengan lebih paham terkait dengan hal itu. Maka kemudian yang penting jangan meninggalkan sholat. Ketika jenengan kemudian mengurusi pasien yang luar biasa kritisnya, kemudian jenengan meluangkan waktu itu dengan belum melaksanakan sholat, maka ketika sudah selesai dari itu segera menuju kepada Allah, laksanakan sholat. Jangan kemudian tidak melaksanakannya, jangan kemudian melupakannya. Karena apa yang jenengan lakukan terhadap pasien itu juga termasuk wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, buat baiklah kepada sesama manusia. Bapak Ibu, mudah-mudahan itu jawaban saya, dan mudah-mudahan tidak atau belum puas dengan jawaban ini sehingga punya keinginan untuk belajar dan belajar. Sekian, monggo. Ada yang bertanya lagi teman-teman? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, tadi saya tertarik banget dengan penyampaian Ustaz yang terkait dengan hablum minallah dan hablum minanas Ustaz. Nah, jika Ustaz ada seorang tetangga Ustaz, terlihat memang secara ibadah sholatnya rajin, ngajinya rajin, tadi gitu ya Ustaz ya. Tapi itu tidak mencerminkan di kehidupan sehari-hari dengan tetangganya, dengan teman kerja atau apa gitu Ustaz. Makanya Ustaz menyampaikan bahwa berarti bermasalah dengan hablumillahnya, berarti dia kurang bisa jadi kurang kelas atau kurang apa ya Ustaz ya. Nah itu bagaimana itu Ustaz ya untuk menghadapi orang tersebut ya Ustaz ya? Iya, kadang ada orang yang tertutup hatinya gitu. Ada orang yang tertutup hatinya. Maka kalau tadi saya menyampaikan, kalau ada seseorang yang kemudian kita lihat sholatnya bagus, ibadahnya kita lihat secara kasat mata loh ya, secara kasat mata, kita nggak tahu di dalamnya, secara kasat mata kok bagus, sholatnya bagus, khusyuk kepada Allah, tetapi ternyata kepada orang lain kok akhlaknya nggak baik, dia selalu misuh-misuh, perbuatan kepada orang, dan saya meyakini, saya yakin dengan seyakin-yakinnya, pasti ada yang salah dengan ibadahnya. Saya menyampaikan itu tadi. Dan coba lihat saja, barangkali ada sesuatu yang salah di dalam ibadahnya, saya mengatakan gitu. Karena ketika ayatnya Allah menyampaikan innas sholata tanha anil fahsai wal munkar, setiap seseorang yang melakukan sholat itu, ketika sholatnya itu khusyuk, sholatnya itu baik, sholatnya itu tekun pada Allah, sholatnya rajin kepada Allah, dan khusyuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang terjadi adalah sholat itu bisa mencegah dirinya itu dari berbuat keji, mencegah dirinya itu dari berbuat yang mungkar. Fahsa wal mungkar. Tidak mungkin orang yang kemudian melakukan sholat benar karena Allah, kemudian dia misuh-misuh setiap hari. Jeneng kewan sak juruk disebut kabeh itu setiap hari, nggak mungkin. Kalau saya meyakini pasti ada yang salah dalam ibadahnya. Kalau dia itu berbuat buruk kepada orang lain, pasti ada yang salah. Walaupun tidak terlihat oleh kasat mata oleh kita, tapi pasti ada yang salah dalam ibadahnya kepada Allah. Saya meyakini itu. Saya meyakini itu. Maka kemudian kasat mata itu tidak bisa mencerminkan penilaian sampai ke dalamnya seseorang.
hanya Allah yang tahu. Hanya kita dan Allah sebenarnya yang tahu seperti itu. Kita itu karena Allah, ataukah karena yang lain, ataukah karena sesuatu, atau karena direktur, atau karena teman kita, karena mertua kita atau sebagainya. Sholat kita barangkali karena itu dan bukan karena Allah. Bisa jadi. Walaupun setiap hari kita datang ke masjid dengan khusyuknya bukan main Allahu Akbar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ternyata sholatnya tidak mampu menjadikan dia itu berbuat baik kepada sesamanya. Karena saya menyampaikan, ketika seseorang itu sudah memiliki hablum minallah yang bagus, hubungan dia dengan Allah itu sudah bagus, maka tidak usah diusahakan. Hablum minan nas pun insya Allah baik. Hablum minan nas insya Allah baik. Dia itu akan baik kepada manusia, karena dia akan di drive-nya yang menyetir dirinya itu adalah akhlaknya dia itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia selalu dalam ma'iyatullah, kebersamaan dia kepada Allah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan perjalanan hidup dia itu perjalanan hidup yang penuh dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Karena dari ibadahnya yang baik tadi. Nah, jadi ambil saja sebuah konklusi bahwa kesimpulan bahwa yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika ibadahnya baik, pasti kemudian dia mendapatkan ketakwaan dari Allah. Ketika takwa, maka dia akan menjadi bahagia. Satu lagi, ketika dia beribadahnya baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia pun akan memiliki akhlak yang luar biasa kepada sesamanya. Jadi hablum minallah, kemudian hablum minan nas. Hablum minallah tercapai dan secara otomatis hablum minan nas insyaallah bisa tercapai. Mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan bisa melegakan. Begitu Kang Mas. Halo. Ya, terima kasih Ustadz. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk ditutup dengan doa ya Ustadz ya. Monggo saya kembalikan waktunya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari ini waktunya sudah memasuki waktu salat Asar. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan berbagai macam kegiatan kita hanya untuk Allah, dan kerja di Hermina pun niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengurusi orang sakit pun niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain warḍa'ana ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan dalam hati panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan mengumpulkan kita kelak di akhiratnya Allah, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup, matur nuwun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Syaiful Arifin. Terima kasih atas waktunya yang sudah memberikan tausiah. Semoga dengan adanya tausiah hari ini menambah semangat teman-teman, menambah pegangan ya buat kita jalan ke depan tuh jadi semakin lebih mantap lagi gitu. Terima kasih Ustadz Syaiful Arifin atas tausiahnya hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kami ada kekurangan. Mungkin saya cukupkan sekian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.